Gak semua orang yang terpilih akan diselamatkan. Bukan karena Tuhan gak mau, tapi karena ada yang menolak untuk diubah. Biarkan kenyataan ini meresap pelan-pelan. Kamu bisa punya tanda khusus, diurapi, bisa bermimpi secara profetik, berjalan dengan kuasa, ngomong dalam bahasa roh. Tapi tetap bisa melewatkan satu hal yang paling penting, penyerahan diri. Pesan ini bukan buat yang setengah-setengah, bukan buat yang anggap takdir itu kayak permainan. Ini buat kamu yang di dalam hatinya tahu. Kamu dilahirkan untuk sesuatu yang lebih besar, tapi diam-diam takut banget kalau ternyata kamu mulai melenceng dari jalur. Dan ini kenyataan pahit yang jarang diucapkan orang. Jadi, orang terpilih gak otomatis masuk surga. Surga gak bergerak cuma karena kamu istimewa. Surga bergerak waktu kamu taat. Waktu kamu mau mati terhadap ego, luka, dan kesombonganmu. Beberapa orang terpilih gak akan sampai ke tujuan, bukan karena mereka gak dipanggil, tapi karena mereka gak mau melepaskan hal-hal yang sebenarnya Tuhan mau bebaskan dari hidup mereka. Kamu tahu, ada 7 tipe orang terpilih yang bahkan Tuhan sendiri gak bisa selamatkan. Bukan karena kasih karunia-Nya kurang kuat, tapi karena Dia gak akan maksa orang yang gak mau diubah. Dan kalau kamu pikir ini bukan tentang kamu, justru itu alasan kamu perlu banget denger ini. Karena kebutaan rohani itu bukan sesuatu yang berisik. Dia diam, tersembunyi di balik bakat, pelayanan, atau kedamaian yang palsu. Ini bukan buat nakut-nakutin. Ini justru belas kasih yang datang nyamperin kamu sebelum semuanya terlambat. Kalau kamu siap untuk diguncang, kalau kamu siap lihat diri sendiri di cermin tanpa filter dan tanpa alasan, tetap di sini. Karena di akhir video ini, sesuatu dalam dirimu akan berubah. Dan kamu gak akan pernah lagi memandang perjalanan rohanimu dengan cara yang sama. Sekarang, dengerin baik-baik. Klik tombol like kalau kamu gak takut sama kebenaran. Subscribe kalau kamu bisa ngerasain beratnya pesan ini di rohmu. Dan tulis angka 77 di kolom komentar. 1. Nabi yang sombong, terlalu berbakat sampai gak mau denger. Mereka dengar suara Tuhan, tapi gak pernah kasih Tuhan kesempatan menyala. Ini tipe orang terpilih yang mabuk dengan pewahyuan mereka sendiri, yang mengira bahwa kemampuan membedakan sama dengan arah hidup, padahal sebenarnya mereka udah berhenti menerima teguran. Mereka masuk ke ruangan dengan keyakinan bahwa merekalah yang paling bijak. Mereka gak tanya Tuhan mau bicara apa, malah bilang ke Tuhan apa yang mereka ingin Dia berkati. Dulu, karunia mereka murni. Mereka menangis saat berbicara. Mereka gemetar saat Tuhan hadir. Tapi sekarang, mereka tampil. Mereka meramal. Mereka berpura-pura. Mereka mengira pengurapan itu tanda persetujuan Tuhan, tanpa sadar bahwa Tuhan bisa tetap pakai mereka untuk menjangkau orang lain meskipun mereka sendiri makin jauh darinya. Kesombongan adalah dosa paling licik karena dia sembunyi di balik bahasa rohani. Dia pakai jubah otoritas, ngutip ayat dengan fasih, tapi tetap gak mau taat. Mau tahu apa yang bikin seorang nabi jatuh? Bukan kegagalan, bukan godaan, tapi saat mereka merasa gak bisa disentuh, saat teguran terasa kayak penghinaan, saat mereka cuma dikelilingi oleh orang-orang yang selalu setuju, bukan orang yang berani mengasah mereka. Dan ini kenyataan yang menakutkan. Tuhan gak akan rebutan mikrofon. Kalau kamu meninggikan suara sendiri lebih dari suaranya, Tuhan akan membiarkan kamu berkhotbah, tapi Dia akan mundur. Kamu mungkin masih menarik banyak orang, masih viral, masih kelihatan terpilih. Tapi minyaknya udah kosong. Dan tahta yang kamu pikir milik Tuhan, pelan-pelan berubah jadi panggung milikmu sendiri.
Begitulah caranya orang-orang yang sangat berbakat jatuh dengan Alkitab terbuka di tangan. Mereka jadi terlalu penting untuk berlutut, terlalu nabi untuk bertobat, terlalu sering dipakai Tuhan sampai lupa untuk remuk di hadapannya. Dan kalau itu gak bikin kamu bergidik, seharusnya iya. Karena kesombongan gak terasa kayak pemberontakan, dia terasa kayak percaya diri, terasa kayak momentum. Sampai suatu hari, langit mendadak sunyi, dan kamu sadar, satu-satunya suara yang tersisa di ruangan itu cuma milikmu sendiri. Jangan scroll, jangan alihkan pandangan, karena tipe berikutnya lebih berbahaya. Dan kemungkinan besar kamu udah pernah ketemu mereka. 2. Prajurit yang pahit berperang dengan semua orang, kecuali dirinya sendiri. Mereka sudah bertahan dari pengkhianatan, sudah melewati api, sudah berhasil keluar dari jurang. Tapi mereka gak pernah benar-benar keluar dalam keadaan bersih. Ini tipe orang terpilih yang luka-lukanya berubah jadi senjata. Yang rasa sakitnya berubah jadi kepribadian. Yang kisah bertahannya berubah jadi strategi untuk menghancurkan diri sendiri. Mereka gak percaya siapapun, bahkan pada orang yang dikirim Tuhan untuk menolong. Karena setiap senyuman terasa kayak jebakan, setiap pelukan terasa kayak perangkap, dan cinta cuman manipulasi yang lagi nunggu momen buat nyerang. Mereka bilang mereka sudah move on, tapi mereka selalu bawa pedang ke setiap meja. Setiap hubungan mereka lihat lewat lensa luka yang lama. Mereka nyangka hati-hati itu sama dengan hikmat. Mereka pikir tembok itu bijak. Jarak dianggap sebagai kekudusan, tapi inilah kenyataan pahitnya. Mereka bukan sembuh, mereka cuma mengeras. Dan yang mereka sebut perlindungan sebenarnya adalah kepahitan yang disamarkan dengan baju zirah. Tuhan memang memanggil mereka sebagai prajurit. Iya, tapi sekarang mereka cuma bertarung sama bayangan. Mereka berkelahi dengan kenangan, berdebat dengan masa lalu, dan melukai orang yang gak pernah menyakiti mereka. Mereka bikin altar dari traumanya, dan menamainya ketajaman rohani. Padahal jauh di dalam, mereka masih versi diri yang hancur, yang terjebak di momen ketika kepercayaan mereka dihancurkan. Dan ya, mereka masih berdoa, masih menyembah, masih bernubuat, tapi minyaknya sudah tercemar. Karena Tuhan gak bisa mengurapi hati yang masih dipenuhi dengan ketidakmauan untuk mengampuni. Kamu mau kuasa yang baru, kejelasan yang baru, wilayah yang baru. Kalau begitu, kamu harus belajar mengampuni tanpa perlu permintaan maaf. Kamu harus melepaskan pisaunya dan berhenti hidup seolah kamu masih berdarah. Kepahitan bukan cuma menghalangi berkat. Dia mengubah identitasmu sampai yang tadinya yang dipilih Tuhan jadi gak dikenali lagi, bahkan oleh surga. Dan bahayanya, kepahitan itu terasa benar, terasa aman, terasa seperti kamu punya kendali. Tapi dia merusak semua yang kamu sentuh. Kamu gak bisa bawa takdirmu dan dendamu bersamaan. Salah satu pasti akan menghapus yang lain. Jadi, sekarang tanya ke dirimu sendiri. Kamu masih berperang sama siapa? Sama mereka atau sama versi dirimu yang belum sembuh? Jangan jawab dulu. Karena tipe orang terpilih yang berikutnya lebih sulit dikenali. Mereka tersenyum. Mereka melayani. Tapi di balik pintu tertutup, mereka hidup dalam kebohongan. 3. Si pemberontak tersembunyi. Taat di depan umum, tapi diam-diam memberontak. Mulutnya bilang, iya, tapi hatinya bilang, tidak. Di atas mimbar, mereka bicara soal kemurnian. Di dalam mobil, mereka bergumul dengan keinginan. Di rumah ibadah, mereka mengangkat tangan. Tapi dalam diam, mereka menyimpan sakit hati. Ini tipe orang terpilih yang punya dua wajah. Satu untuk orang banyak, satu lagi untuk cermin. Mereka sudah ahli dalam teater rohani.
Di depan semua orang kelihatan menyala untuk Tuhan. Tapi di balik pintu, mereka terus memelihara api pemberontakan. Ketidaktaatan diam-diam jadi zona nyaman. Kasih karunia dijadikan celah. Toh Tuhan mengampuni, jadi aku jalan terus aja di tempat gelap ini. Tapi setiap kali mereka berbisik, gak apa-apa kok. Mereka sedang membangun tembok antara jiwa mereka dan surga. Tuhan gak tertarik sama penampilan. Dia gak memberkati jadwal pelayanan atau topeng rohani. Tuhan bergerak dalam keaslian hati. Surga gak peduli berapa banyak likes yang kamu dapat dari khotbahmu. Yang Tuhan peduli adalah bisikan hatimu saat gak ada yang melihat. Pemberontak tersembunyi hidup dengan identitas pinjaman. Mereka pakai baju zirah kerohanian, tapi hatinya rapuh, penuh tipu daya, dan sudah dikompromikan. Dan ini yang bikin pemberontakan ini berbahaya. Dia diam, halus, dan mudah banget dibenarkan. 1 kompromi jadi 2, 2 jadi 10. Sampai tanpa sadar, panggungmu makin bersinar, tapi jiwamu pelan-pelan mati. Dan Tuhan, Dia masih menunggu. Bukan karena ingin mempermalukanmu, tetapi karena Dia tahu siapa dirimu yang sebenarnya masih terjebak di balik sandiwara itu. Jadi, sekarang pertanyaannya, kamu sedang tampil atau menyerah? Karena pada akhirnya, surga akan menilai hati, bukan sorotan. Jangan biarkan pemberontakan yang kamu sembunyikan jadi alasan kenapa kamu gak pernah masuk sepenuhnya ke dalam panggilan Tuhan buat hidupmu. Tapi tunggu dulu, jangan buru-buru scroll. Tipe berikutnya lebih ekstrem lagi. Mereka bukan cuma sembunyi, mereka menertawakan ketaatan, dan bisa jadi mereka udah ada di sekelilingmu sekarang. 4. Penyembah identitas terobsesi jadi yang terpilih. Mereka gak benar-benar menyembah Tuhan. Mereka menyembah panggilan mereka sendiri. Ini tipe orang terpilih yang jatuh cinta sama gelar, tapi lupa pada Dia yang kasih gelar itu. Mereka gak lagi tanya, apakah aku makin serupa dengan Tuhan? Tapi malah tanya, mereka lihat gak betapa diurapinya aku? Identitas mereka berubah jadi pertunjukan. Postingan mereka, penampilan mereka, bahkan doa mereka, semuanya dipoles buat menjaga ilusi bahwa mereka lebih rohani dari yang lain. Mereka bicara dalam-dalam, tapi hasil latihan. Mereka bawa-bawa kitab, tapi jarang buka saat sendiri. Mereka ngomongin peperangan rohani, tapi gak pernah masuk ke tempat rahasia bareng Tuhan. Mereka hausnya bukan pewahyuan, tapi pengakuan. Mereka kejar panggung, bukan hadirat. Mereka lebih pengen punya pengikut daripada benar-benar mau jadi pengikut Tuhan. Dan yang bikin ngeri, dari luar mereka masih terlihat kudus, masih kedengaran profetik, masih bisa kutip ayat dengan penuh kuasa. Tapi di balik semua itu, sumur yang kosong, gak ada minyak, gak ada api, cuman citra yang dibentuk dari rasa tidak aman dan tepuk tangan orang. Tuhan gak bisa pakai orang yang terobsesi untuk dilihat. Karena otoritas sejati lahir dari tempat tersembunyi, bukan dari sorotan. Dan jangan salah, iblis suka banget jebakan ini. Karena dia tahu, dia gak perlu menghancurkan orang terpilih. Dia cuma perlu bikin mereka jatuh cinta sama diri mereka sendiri. Ini jenis penyembahan berhala yang jarang dibahas. Bukan patung, bukan emas, tapi berhala aku. Mereka bilang, aku ini orang pilihan, tapi hidupnya kayak Tuhan berutang sesuatu karena udah milih mereka. Mereka gak mau melayani, mereka mau dilayani, mereka gak mau berkorban, mereka minta ditinggikan, tapi surga gak merespon sikap merasa berhak. Surga merespon penyerahan diri. Semakin mereka genggam citra itu erat-erat, semakin mereka menjauh dari keintiman dengan Tuhan. Dan suatu hari, mereka akan menoleh ke sekeliling, dikelilingi penggemar, dan sadar. Tuhan sudah lama meninggalkan ruangan itu.
Tapi tetap di sini. Jangan pergi dulu. Karena tipe orang terpilih selanjutnya nggak mengejar panggung. Mereka mengejar kendali. Dan yang mereka hancurkan secara diam-diam jauh lebih berbahaya dari apapun yang sudah kamu dengar sejauh ini. 5. Wadah yang nggak bisa diajarin. Selalu ngomong, tapi nggak pernah belajar. Mereka bicara dengan otoritas, tapi nggak mau dibicarakan balik. Ini tipe orang terpilih yang jago banget kasih pewahyuan, tapi sepenuhnya menutup diri untuk menerima apapun. Mereka kecanduan jadi suara utama di ruangan. Jadi orang yang punya jawaban, yang punya wawasan, yang selalu jadi tempat orang datang cari hikmat. Tapi begitu ada yang mencoba mengasah, menegur, atau menantang mereka, mereka langsung menutup diri. Mereka membela diri, mereka menjauh. Karena di pikiran mereka, teguran sama dengan penghinaan, tanggung jawab sama dengan kecemburuan, perbedaan pendapat sama dengan penghinaan. Tapi inilah kenyataan pahitnya. Tuhan gak akan menuangkan sesuatu ke dalam wadah yang merasa dirinya sudah penuh. Mereka mungkin masih berkhotbah, masih mengajar, masih bernubuat. Tapi alirannya udah mampet, karena kesombongan menyumbat salurannya. Surga gak peduli berapa banyak followers kamu. Gak peduli berapa banyak khotbah yang udah kamu sampaikan, atau mimpi yang kamu tafsirkan, atau berapa banyak orang yang nyebut kamu diurapi. Kalau kamu udah gak bisa diajar, kamu sendiri yang menutup akses untuk menerima minyak yang baru. Orang terpilih yang gak mau diajar sering lupa. Pejuang rohani terbesar juga adalah murid yang paling rendah hati. Musa memimpin bangsa, tapi tetap butuh nasihat dari Yitro. Daud jadi raja, tapi tetap tunduk pada teguran Nabi Nathan. Bahkan anak Allah mau mendengar, belajar, dan menunggu. Tapi tipe yang satu ini, mereka lewati prosesnya. Mereka mau mahkota tanpa dihancurkan, mau otoritas tanpa pertanggungjawaban. Akhirnya mereka berhenti bertumbuh. Masih terdengar kuat secara rohani, tapi nggak punya bobot di dunia roh. Karena pewahyuan nggak akan terus mengalir ke orang yang menimbunnya, tapi akan terus mengalir ke mereka yang cukup rendah hati untuk terus menerima, lagi dan lagi. Dan kalau kamu mulai ngerasa sedikit gak nyaman saat baca ini, bisa jadi itu Tuhan sedang mengetuk pintu kesombonganmu. Karena saat kamu berhenti bisa diajar, kamu juga berhenti bisa dipakai. Tapi jangan berpaling dulu. Karena tipe orang terpilih selanjutnya gak lapar perhatian, gelar, atau tepuk tangan. Mereka pernah terluka sangat dalam. Dan yang sedang tumbuh di dalam mereka jauh lebih berbahaya dari kesombongan. 6. Orang terpilih yang tersinggung, terjebak dalam luka dari tempat ibadahnya. Mereka sudah keluar dari sistem, tapi luka itu gak pernah benar-benar ditinggalkan. Ini tipe orang terpilih yang memang benar-benar pernah disakiti, dibohongi, diabaikan, dimanfaatkan. Mereka dibungkam saat berkata jujur, dipinggirkan justru saat membawa pengurapan, dan gak pernah dapat permintaan maaf yang layak. Akhirnya, mereka memilih pergi. Bukan cuma dari orang-orang, tapi juga dari proses. Sekarang, mereka pakai kesendirian kayak lencana rohani. Mereka bilang, sekarang cukup aku dan Tuhan saja, tapi jauh di dalam. Itu bukan cuma soal kemandirian, itu sudah jadi infeksi. Mereka gak percaya lagi pada pemimpinnya. Gak percaya mentor. Gak percaya siapapun yang mewakili struktur rohani. Karena setiap bentuk otoritas terasa kayak kontrol. Setiap pemimpin terasa kayak ancaman. Mereka bingung bedain antara kesembuhan dan menjauh, antara batasan dan tembok. Dan tanpa sadar, mereka justru mulai lari dari orang-orang yang sebenarnya Tuhan kirim untuk memulihkan mereka. Mereka gak lagi dengar dari Roh Kudus. Mereka mendengar melalui filter dari luka dan ketersinggungan mereka sendiri.
Pembedaan mereka berubah jadi kewaspadaan berlebihan. Pewahyuan mereka berubah jadi pemberontakan yang tersembunyi. Dan ini kenyataan pahitnya. Tuhan gak bisa meninggikan orang yang menolak semua bentuk perlindungan rohani. Karena pengangkatan tanpa keselarasan adalah resep untuk kehancuran. Bahkan Daud yang diurapi dan diperlakukan gak adil, tetap gak mau menyentuh Saul. Dia nunggu waktu Tuhan, tetap menghormati pemimpin yang cacat itu, dan mempercayakan pembelaan dirinya pada Tuhan. Itulah sikap hati dari orang yang benar-benar terpilih. Tapi tipe yang ini, mereka ambil balas dendam di tangan sendiri. Mereka mulai bikin channel YouTube buat melampiaskan. Mulai pelayanan dari luka, bukan dari hati yang pulih. Dan hasilnya, kebingungan, perpecahan, kekeringan. Ya, mereka tetap berbakat. Ya, mereka tetap punya tanda ilahi. Tapi rasa sakit mereka udah berubah jadi penjara. Mereka pikir mereka sedang berjalan dalam kebebasan, padahal mereka cuma muter-muter di luka yang sama, tahun demi tahun. Dan iblis, dia gak perlu hancurkan mereka. Dia cuma perlu jaga supaya mereka tetap pahit, terisolasi, dan merasa cukup sendiri. Tapi tahan dulu, jangan pergi. Karena tipe berikutnya jauh lebih menipu. Bukan karena pemberontakan atau luka, tapi karena mereka pasif. Dan yang mereka sebut menunggu Tuhan sebenarnya adalah ketakutan yang tersamar. 7. Takdir yang tertunda selalu menunda ketaatan. Mereka bilang sedang menunggu Tuhan. Tapi surga tahu mereka sebenarnya takut untuk melangkah. Ini tipe orang terpilih yang sudah punya visi, sudah dapat firman, sudah dapat konfirmasi, sudah punya api, tapi nggak gaduh aksi. Mereka sudah terima nubuatan demi nubuatan, mimpi demi mimpi. Jurnal mereka penuh dengan pesan-pesan dari surga. Tapi buahnya belum kelihatan. Kenapa? Karena mereka masih mempersiapkan, masih berdoa dulu, masih nunggu momen yang pas. Tapi inilah kenyataan yang apa adanya. Bukan Tuhan yang lambat, mereka yang lambat. Mereka keliru mengira penundaan itu hikmat. Padahal bukan pembedaan yang nahan mereka, tapi ketakutan. Takut gagal, takut ditolak, takut gak cukup, gak siap, gak sempurna. Jadi, daripada melangkah dalam iman, mereka malah menganalisis setiap langkah sampai musimnya keburu habis. Mereka kubur talenta mereka dalam spreadsheet. Mereka tenggelamkan panggilannya dalam pikiran yang terlalu banyak mikir. Mereka bilang, kalau memang kehendak Tuhan, pasti terjadi. Tapi lupa bahwa kehendak Tuhan butuh jawaban ya dari kamu. Kamu gak bisa cuma duduk di gua dan berharap dapat mahkota. Gak bisa cuma diam dan berharap minyak tercurah. Karena mujizat butuh gerakan. Musa harus mengulurkan tangannya. Petrus harus melangkah keluar dari perahu. Esther harus buka mulutnya. Ketaatan itu aktif. Selalu. Dan ini bahayanya. Semakin lama mereka menunda, semakin mereka merasa seolah-olah mereka masih ada di jalur yang benar. Padahal pelan-pelan apinya padam. Semangatnya memudar. Dan takdir mereka terkubur di bawah kata, nanti aja. Mereka tidak sadar bahwa keraguan telah membunuh lebih banyak panggilan daripada pemberontakan. Karena Tuhan tidak bisa melipat gandakan sesuatu yang kamu tolak untuk gerakan. Dia tidak akan menyeretmu ke dalam tujuan hidupmu. Dia akan menunggu. Dia akan diam sampai jendelamu tertutup. Jadi, tanyakan pada dirimu sendiri. Apa yang masih kamu doakan? Padahal Tuhan sudah lama menyuruhmu untuk melakukannya. Jangan berkedip. Karena semua yang kamu dengar sejauh ini sedang mengarah ke momen paling penting dari semuanya. Menjadi orang yang terpilih bukanlah sebuah trofi. Bukan medali karena kamu berhasil melewati luka. Bukan juga lencana karena kamu berbeda dari yang lain. Ini ujian. Ini tugas suci
Sebuah kontrak ilahi ditulis dengan api dan dimeteraikan oleh darah. Dan dengar ini baik-baik. Tuhan tidak pernah mencari kesempurnaanmu. Dia mencari penyerahanmu. Penyerahan yang mentah, yang gemetar, yang rela menyerahkan segalanya. Bahkan saat harus kehilangan citra diri, harga diri, atau kendali. Kalau kamu melihat dirimu dalam salah satu dari 7 tipe tadi, ini bukan penghakiman. Ini bukan rasa malu. Ini belas kasihan, mengetuk pintu untuk terakhir kalinya. Karena kamu tidak bisa dibebaskan dari sesuatu yang terus kamu bela. Kamu tidak akan pernah diubahkan oleh kebenaran yang kamu tolak untuk hadapi. Dan sehebat apapun pengurapanmu, sebanyak apapun karuniamu, sedingin apapun sikapmu, Tuhan tidak bisa menyelamatkan versi dirimu yang masih berpegang pada kesombongan, luka, atau rasa malas. Tapi saat kamu meletakkannya, saat topeng itu pecah, saat kamu benar-benar remuk, langit akan terbuka, dan segalanya akan berubah. Jadi, ini garisnya. Garis yang membatasi dirimu yang lama dan dirimu yang baru, tepat sekarang. Di saat ini, ucapkan ini. Aku menolak menjadi orang yang tidak bisa diselamatkan Tuhan. Biarkan pernyataan ini menjadi kematian dari dirimu yang lama dan kebangkitan dari dirimu yang sejati. Karena dipilih hanyalah permulaan. Menyelesaikan misi, itulah mujizatnya. Dan kalau kamu masih bernafas hari ini, itu artinya mujizatmu masih mungkin terjadi. Jadi bangkitlah, bertobatlah, dan berlarilah. Karena langit sedang memperhatikan dan takdirmu tidak akan menunggu selamanya.